Yes. Come on. Come on, guys. Okay. Grab it. Oke, ini kita lanjutkan sesi 2. Tadi lagi seru-serunya ngebahas. Jadi kan tadi tergantung kepada koperasinya pengen gimana gitu ya. Ya, mau yang ideal atau santai aja, hantam promo aja kan gitu ya. Ya, jadi memang koperasi mau menerapkan kalau seandainya dia pengen standar ideal, berarti semua prosedur harus diikuti. Harus diikuti. Dan memang tentunya kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya diabaikan. Oh ya. Itu betul. Harus diperbaiki. Contohnya ketika ada pembelian barang. Pembelian barang itu begitu datang, pembelian barangnya diinput. SOP-nya adalah dia menginput dalam sistem, setelah dia menginput di dalam sistem baru di display. Oke. Contoh itu. Jadi nggak langsung display baru nggak langsung input, display baru input, lupa input, nah stopnya akan tidak sesuai. Jadi masalah ya. Nah artinya kan sebenarnya koperasi ini kan lembaga. Ya. Lembaga ya, milik bersama gitu. Betul. Harusnya kan menggunakan prosedur yang seperti ini. Betul. Idealnya. Karena biar semua paham bahwasanya ini sesuai dengan jalurnya kan gitu kan. Ketika input pembeli, jadi jalurnya dalam retail sebenarnya kan memang betul harus input dulu, setelah input baru display, display baru jual, kan gitu kan. Nah, baru kalau nanti terjadi sesuatu, apakah dalam proses transaksinya bermasalah, ada kan kadang-kadang kan ada tuh barang yang hampir sama. Kadang-kadang kasirnya kan sok tahu ya kan, langsung di-tag aja barangnya, dia nggak nge-scan nih, di-tag aja barang padahal barang A yang harusnya barang A, barang B yang dikeluarin ya kan? Ya, tadi kan bisa terjadi kesalahan kan? Karena misalnya barangnya mirip nih, produk A, misalnya tempe keripik, misalnya kebanyakan produk-produk kan kadang ketukar-tukar tuh. Tempe keripik punyanya Bu Sastro, betul. Pas dijual, yang dijual punyanya Bu Marsina gitu kan. Jadi kebolak-balik. Ya, kebolak-balik. Ya. Gitu. Itu tentunya akan jadi permasalahan dalam stok kan. Ya, betul. Jadi kemudian gini Kang Mukti. Karena dia berbasis akuntansi, yang sering jadi pembahasan itu kan persoalan ini ada barang tunai, tempo, sama konsinyasi. Nah, ini bagaimana perlakuan barang ini di software kita yang benar? Oke. Jadi berdasarkan standar akuntansi itu barang konsinyasi itu bukan hak kita, itu bukan harta milik kita. Jadi barang konsinyasi bukan punya toko. Bukan punya toko. Harusnya kan? Iya, itu adalah titipan. Jadi secara akuntansi ketika barang masuk itu tidak ada pencatatan di dalam akuntansinya. Jadi nggak masuk dalam persediaan kita ya? Tidak masuk dalam persediaan kita. Aset kita. Tidak masuk dalam aset kita. Ya. Jadi di software kita ini sudah ada pemisahan. Iya, jadi kita sudah pisahkan itu antara barang konsinyasi dengan barang toko. Tunai atau barang. Iya, betul. Dan secara pencatatan itu juga berpengaruh ke pajak. Oke. Gimana tuh pengaruh pajaknya? Nah, sekarang kalau misalnya itu diakui sebagai barang toko, ketika terjadi penjualan barang, ketika terjadi penjualan barang, itu kan omsetnya langsung masuk ke toko secara global. Sementara di dalam pencatatan akuntansi yang kita akui itu bukan penjualan secara keseluruhannya, tetapi fee penjualannya yang kita catatkan. Oh, jadi yang dikenakan pajak itu hanya fee penjualannya. Misalkan contohnya keripik tadi. Betul. Keripik itu kita HPP-nya misalnya 20.000. Kemudian dijual 25.000. Ya. Berarti pajak yang dikenakan hanya dari 5.000 dong ya. Bukan dari 25.000-nya. Betul. Hanya 5.000 karena selisih 5.000-nya aja kan keuntungan kita. Nah, berarti mungkin banyak selama ini yang melaporkan itu karena di dalam softwarenya semua jadi aset, kemudian dijual semua. Jadi nggak ada pemisahan antara barang konsinyasi. Barang konsinyasi. Jadi laporin aja semua omset. Tetapi kalau misalnya barang konsinyasi itu terkena pajak PPN, PPN-nya juga tetap ikut. Gimana? Jadi yang dicatatkan PPN-nya tetap dicatatkan. Oh, kalau seandainya yang naruh ini PKP misalnya gitu maksudnya? Iya, kalau seandainya konsinyasi ini yang menaruh barangnya ini konsinyasi ini PKP dan kita juga PKP. Oke. Kemudian kita menerapkan PPN-nya misalnya. Jadi PPN dari barang ini, PPN dari barang konsinyasi ini itu juga tetap akan dihitung. Oh, gitu. Jadi PPN-nya dihitung, kemudian fee konsinyasinya. Basisnya dari 25.000 tadi, berarti? Iya, betul. Dari 25.000, tapi nanti yang membayarkan nanti supplier. Kalau PPN udah dari kita. Dari kita ya. Kita kalau ada pajak masuk kan kita yang mengut PPN-nya. Oke. Nanti kita laporkan bahwa kita sudah bayarkan
PPN-nya kepada suppliernya. Oke. Jadi artinya konsinyasi pun ada dua ya. Ada konsinyasi yang memang non PPN sama konsinyasi yang bisa pakai PPN ya. Betul. Di kita pun sudah mengakomodasi ya tentang dua supplier. Karena kan kalau supplier gede kan mestinya mereka pasti udah pakai PPN ya. Betul. Jadi kita juga bisa mengakomodir penerapan PPN. Jadi barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. PPN dari barang konsinyasi dan bukan konsinyasi. Oke, selama ini misalnya dalam penerapan Sasuka nih, karena saya udah jadi anggota Sasuka, kan ada beberapa klien kita nih yang non koperasi, kadang barangnya minus, apa tuh masalahnya kenapa itu? Oke, sebenarnya apabila kita menerapkan sistem dengan baik, itu terjadi barang minus di sistem, itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena ketika kita menjual produk itu sudah terkunci, tidak bisa. Jadi, karena kuncian tadi. Karena kalau dia bisa oversale gitu, jadi dia bisa barang minus jadinya. Betul. Jadi selama ini kalau ada kejadian itu karena dia oversale gitu ya. Betul. Jadi oversale, jadi dia di offer aja nih, jualan langsung. Jadi barang yang penting saya bisa jualan lah. Bisa jualan. Mau ada stok, nggak ada stok, jualan. Gitu kan. Tapi kalau kita sudah kunci, memang kita menerapkan itu, stok minus di dalam sistem itu tidak mungkin terjadi. Sudah pasti nggak mungkin terjadi. Dan kita punya deteksi stock error. Gimana tuh? Maksudnya? Jadi kalau mereka minus nih, mereka aktifkan minus, itu barang-barang yang menjadi masalah, yang dijual walaupun stoknya minus, itu akan ada rekodnya, ada warningnya di situ. Jadi misalnya kita teh kotak. Satu produk teh kotak misalnya, kita scan check, pada saat dia muncul di form penjualan itu sudah langsung muncul di situ stok Vivo pembelian sekian, tetapi pembeliannya cuma ada 5 misalnya, penjualannya ada 20, berarti ada selisih stok itu, minus 20 dikurangin 5. Yang 15 ini stoknya nggak jelas nih dari mana sumbernya. Itu ada warningnya. Ada warningnya. Oke, sebentar. Vivo ini apa ini maksud dengan inventory Vivo, Kang? Ya, Vivo ini first in first out. Mungkin orang belum kan selama ini kan orang tahunya Vivo itu display yang barang datang, barang yang duluan datang ditaruh di depan, barang yang belakangan taruh di belakang, atau barang yang pokoknya display tuh. Ini kan inventory tuh. Nah, yang dimaksud itu bagaimana aplikasinya? Implementasinya dalam model inventory itu seperti apa bayangannya? Jadi Vivo itu first in first out. Barang yang pertama kali masuk, dia yang harus dikeluarkan pertama kali. Dikeluarkan dalam artian itu di softwarenya ya? Di software maupun secara implementasi di lapangan juga harusnya begitu. Walaupun secara penerapan untuk di lapangan kita nggak tahu kan nata barangnya benar apa enggak kan gitu. Nata barangnya benar atau tidak. Ini yang pertama berada di depan dulu dan itu tidak diperhatikan kadang-kadang. Tetapi di sistem ini diperhatikan. Karena ini berpengaruh pada pencatatan keuangan. Gimana tuh? Misalkan gimana? Misalnya ini ada barang dibeli dengan harga Rp10.000. Yang di awal Rp10.000. Dijual dengan harga Rp15.000. Siap, ini barang pertama datang. Barang pertama datang. Pertama belinya 5 nih. Dibeli Rp10.000, dijual Rp15.000. Pada saat pembelian yang kedua, itu dibeli dengan harga Rp11.000. Pasti naik nih. Pada saat dibeli dengan harga Rp11.000, harga jualnya dinaikkan menjadi Rp16.000 atau Rp17.000 atau Rp17.000. Siap. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pencatatan apa? Pencatatan HPP-nya. Jadi ketika penjualan yang pertama ini yang dijualkan adalah yang 15.000. Ya. Berarti HPP-nya yang dipakai adalah yang 10.000 dong. Betul. Sampai dengan 5 pieces tadi ini habis. Itu harga pembeliannya yang dihitung itu dari yang 5 tadi ini. Ya. Pembelian pertama. Ya. Setelahnya baru dilakukan ke yang kedua, yang ke 11.000. Berarti kan jadi real dia kan? Betul. Jadi bahasa sederhananya kan pertama saya beli 10.000 jual 15.000 saya untung 5.000 kan gitu ya. Kalau yang kedua saya beli 11.000 jual 17.000 berarti untung saya kan 6.000. Jadi sebenarnya faktanya yang pertama itu 5.000. Pertanyaannya adalah kalau misalnya barang yang 5 belum habis harganya dinaikkan bisa nggak bisa? Oke. Jadi misalnya baru laku 3 nih. Ya.
Ya kan, tadinya harganya 15.000. Ya. Kita sudah beli nih. Oh ya. Udah beli lagi harganya naik 11.000, kemudian naik jadi 17.000 misalnya. Oh ya, untung kita jadi 6.000. Betul. 7.000. 7.000. Oh, kenapa? Iya. Untuk yang 3 ini tetap 5.000 yang sudah laku. Iya, iya, ini tetap 5.000 sebelum ada kenaikan harga. Oke. Setelah ada kenaikan harga, sistem akan menghitung 17.000 dikurangi 10.000. Real gitu. Jadi sebenarnya dengan si Vivo ini malah real jadinya ya, perhitungan HPP, ya, penjualan dan perhitungan HPP laba brutonya jadi real. Ya. Kalau seandainya nggak menggunakan Vivo, kalau misalnya Livo, last in first out, jadi naik. Iya, betul. Pasti ada selisih stok ya, gitu kan di dia. Apalagi yang menggunakan average ya kan. Ya. Wah, ini semakin parah lagi nih. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan software POS ya. Jadi yang berkaitan dengan, jadi ada kasus-kasus misalnya barang minus, kemudian barang plus. Ada kasus lain nggak yang ditemukan misalnya? Ya, kalau berkaitan dengan inventory ya. Kita bahas masih di inventory. Sistem kita itu ketika ini berkaitan dengan stok opnam. Oke, stok opnam ini penting ini. Ini penting nih. Iya, penting banget. Jadi biasanya kalau orang melakukan stok opnam, dia sudah langsung bikin aja di situ stok opnam langsung. Kalau mungkin di sistem-sistem yang lain, itu mungkin langsung stok opnam nih, barangnya di fisik dihitung ada 10 misalnya. Kemudian di sistem ada 12. Oke. Langsung saja di situ di stok opnam, stok real 10, enter, yes, selesai. Ya. Semua diajar, habis semua. Ya. Mungkin di sistem yang tidak terintegrasi keuangan, itu tidak ada masalah. Oke. Kenapa? Karena bisa diakal-akalin, iya, bisa bukan diakal-akalin ya. Pencatatannya bisa. Ini mau dicatatkan bagaimana? Ya gitu. diakalin itu. Diakalin. Tapi kalau di sistem integrasi itu sudah langsung secara otomatis terbukukan. Ya. Maka kita punya ada tahapan ketika kita melakukan stok opnam. Apa tahapannya? Karena ketika kita melakukan stok opnam, begitu tadi kita langsung bikin stoknya 12 di sistem, kemudian stok di fisik ada 10, itu begitu langsung di enter 10 di situ. Ya. Di pencatatan keuangan itu akan masuk sebagai kerugian barang hilang. Oke, kerugian barang. Berarti biaya di situ keluar. Biaya keluar. Oke, siap. Kan begitu, Bang Adri. Ya, betul. Langsung akan dicatat sebagai kerugian barang hilang. Oke. Ternyata belum tentu barangnya hilang. Ternyata ada di belakang. Ternyata ada di belakang. Atau misalnya yang satu di display di sini, yang satu ada di display di kulkas. Banyak itu kejadian. Banyak itu kejadian kan. Maka kita punya tahapan. Jadi kita ada stok opnam yang 2 metode stok opnam. Stok opnam yang pertama adalah stok opnam satuan. Yes. Kemudian stok opnam yang kedua stok opnam massal. Di stok opnam massal ini kita input dulu semuanya nih. Barangnya tit berapa jumlahnya? 10. Tak. Ini sudah kita input semua. Kita punya list daftar barang secara massal itu apa saja. Jumlah stoknya berapa? Ada selisih atau tidak? Yang tidak ada selisih kita bisa clearkan stok opnamnya. Siap. Yang ada selisih ini kita lakukan SOP berikutnya. Pencarian, penelusuran. Ini kenapa kok stoknya berbeda? Siap. Gitu. Ini kenapa kan kok stoknya berbeda? Supaya apa? Pencatatan keuangannya betul-betul real, tidak salah. Betul. Gitu. Nah, begitu di list yang stoknya minus ini, kita lakukan penelusuran. Penyebabnya kenapa ini stoknya minus? Gitu. Oh, stoknya minus karena itu ada di gudang ternyata barangnya. Nah itu dibenahin. Berarti bener nih, nggak jadi kan, nggak jadi hilang kan? Udah, berarti itu begitu sudah di-clearkan, diperbaiki stoknya, clear. Kalau seandainya dia ternyata barangnya udah benar nih, stok yang real sudah benar nih. Berarti ini apa sih? Coba cek di pembelian. Sudah diinput belum? Ada nggak? Dicek di nota pembelian. Nota pembelian dengan stok ini. Sama nggak nih pembeliannya sudah terinput? Ini belum diinput nih. Maka diinput pembeliannya. Biar terjadi real. Kemudian berkaitan dengan apa lagi? Retur. Lupa belum diretur. Iya benar. Masalah retur juga penting. Iya, lupa belum diretur. Iya. Iya nggak, Bang? Itu waktu itu kita retur barang itu. Cuman saya belum buat retur. Belum dibuat form returnya, belum diinput dalam sistem untuk returnya. Iya benar. Masalah retur itu juga penting itu. Iya. Karena kalau masalah retur ini
nggak beres kan nggak beres juga semua ya. Jadi kalau inventory memang panjang, dan memang di dalam retail itu inventory ini menjadi hal yang paling krusial ya kalau menurut saya, karena kadang seperti yang tadi Bang Adri bilang, kita melakukan penyesuaian saja di dalam sistem secara tata kelola, tata kelola jangka pendek itu tidak masalah. Tetapi ketika jangka panjang ini akan menjadi masalah. Kita di pencatatan keuangan kita kelihatannya baik-baik saja. Tetapi ternyata kita punya selisih stok. Nah, karuan persediaan kita sudah tidak sesuai lagi. Paling apalagi kalau dia berbasis manual kan, jadi ada software ini sendiri, ada pakai akuntansi sendiri, ini pasti akan terjadi selisih terus ini. Selisih, betul. Pembeliannya dengan penjualan sebagainya pasti akan terjadi selisih itu. Oke, menarik ya. Kita udah sampai sesi 2, nanti kita bahas lagi di sesi 3. Yes. Come on guys. Okay.